Ya, pulang. Terus kartu konsultasi, nggak tahu lah kartu konsultasi. Nah, ini juga samain lagi penilaian sama. Ini sama juga nih di coding juga. Nggak ada coding, Pak. Cuma pakai aplikasi Rapid Miner nanti. Enggak nih nama tempatnya di Bangkit Academy juga. Enggak, beda, Pak. Ini di halaman 6 Mas. Oh, Itu lama. kok Nah. ada Bangkit Akademinya. Atas, atas, atas. Nah, itu nama instansi perusahaan. Kok ada Oh Bangkit? iya, ini saya ambil dari Mas Sigit. Kemarin lupa ngedit. Sesuaikan lagi. Oke. Oke. Fontnya juga sesuaiin lagi nanti. eh, ini rata-rata abstraknya pada belum semua ya. Belum, Pak. Jadi oke, masuk ke latar belakang Mas. Itu menjadi krusial bagi keberhasilan bisnis teknologi termasuk industri percetakan salah satunya seperti Pak GV Video Offset. Kan hmm, ini mungkin ini kali ya. Sistem pertumbuhan teknologi informasi yang semakin pesat buat perusahaan mengakses mulai dari data penjualan hingga. Nah ini baik lagi sih ini data penjualan atau data stok. Ini kita mau yang mana? Pilih salah satu. Karena kalau dua-duanya nanti yang pusing masnya sendiri nih. Nanti Siap, Pak. data-data ini dapat memberikan wawasan dalam pengambilan keputusan. Namun tentang metode ini muncul sebagai data dan membuat pola-pola data. Nah ini terlalu panjang. Silakan di maksimal kali per titik 2 sampai 3. Analisis guys. Nah ini jelaskan kita yang terstruktur di data tersebut untuk mengenal apa data. Perusahaan percetakan seringkali mengalami tantangan khusus dalam manajemen penjualan dan stok terutama dengan kebutuhan produksi cepat dan harga yang murah. Maka dari itu ini bisa diganti kalau yang makannya jadi diperlukan pengumpulan data-data penjualan yang luas dan kompleks serta
Nah, ini balik lagi kan penjualan dan stok. Ini nih yang jadi pertanyaan nanti nih pasti sidang. Fokusnya kemana? Dalam data memerlukan pendekatan yang tercanggih untuk mengidentifikasi tren pasar, mengantisipasi permintaan pasokan, dan persediaan dengan efisien. Manfaatkan data yang menginspirasi di bawah ya Mas ya. Bla bla bla, offline schedule. Nah ini huruf kecil kalau ini oke, HIV spasi selama lebih dari 15 tahun kayaknya enak banget yang telah yang udah beroperasi lebih mungkin ya lebih dari 15 tahun dengan spesialisasi hmm, percetakan aset bagi kebutuhan seperti ini nggak usah dan lain sebagainya ya apa saja. Percetakannya memiliki fasilitas produksi yang lengkap dan tim profesional yang berpengalaman dalam industri percetakan. Dalam beberapa tahun terakhir, TV ini mulai berkembang dan sudah bukan sudah dan menerima pemesanan pemesanan dari luar kota seperti Batikoma, seperti Magetan, seperti Magetan, seperti posisinya dari tim produksi, dari tim produksi, penempatan saya. Mungkin jangan pakai saya kali ya. Ini kan kita penelitian ya, penempatan. Jangan menggunakan saya, silakan Dihapus saja, Pak, atau eh, diganti yang lain. diganti yang lain. Nanti silakan disesuaikan aja di bawah. Kalau diganti penulis gimana, Pak? Hmm, apa ya? Maksudnya biar ini loh kita tuh apa ya? Diibaratkan bukan pegawai langsungnya gitu. Jadi kita punya dasar yang kuat untuk membuat opini-opini. Takutnya kalau kita di dalam perusahaan terus kita ketahuan, berarti kan orang-orang bakal berpikir penelitian kita tuh bersifatnya terlalu subjektif gitu. Jadi kita Oh, terlalu membagus-baguskan lah tempat kerja kita. Takutnya gitu sih sebenarnya. Jadi kalau bisa jangan menggunakan saya, nggak, jangan menggunakan atasan saya, gitu sih. Nanti sesuaiin aja kata-katanya. siap. Jadi biar lebih objektif aja penelitiannya. Tujuan utama dari kerja praktek, kerja praktek ini untuk menetapkan metode dan
Untuk menerapkan metode data mining pada data penjualan. Nah, ini balik lagi data penjualan dan stok. Pilih salah satu deh, sesuaikan. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan wawasan baru yang berharga bagi perusahaan dalam menghadapi produksi. Nah, pilih salah satu lagi. Ini jangan mereka juga, kalau bisa perusahaan atau organisasi. Pilih satu. Oke. Lanjut ke permasalahan. Kurangnya pemahaman tentang pola penjualan. Data penjualan tersedia. Hmm. Ini kayaknya bisa jadi satu poin-poin aja deh, Mas. Kayaknya nggak usah dijelasin banyak banget gini. Siap. Jadi Judulnya aja berarti ya. permasalahan, iya, judul kalau mau dijelasin bisa sih, tapi nggak usah banyak-banyak sih sebenarnya. Intinya kan datanya udah ada, terus permintaan pelanggan udah ada. Ini permasalahannya. Itu bab 2 ini emang khusus permasalahan doang ya? Iya, Pak. Saya mau nambahkan yang lain juga masih bingung. Ya, ya, nanti disesuaikan lagi nih sama punyanya Mas ini Antonius sedikit tuh udah bab 2-nya udah lumayan lah, tinggal dipoles lagi. Ya, kan dibuat parah. Oke. Tapi ini udah ada datanya Mas, udah ada semua. Udah, tinggal masukkan di tabel aja. Berarti kan kalau di data mining lebih bersifatnya visual dong, visual semua kan. Iya, Hmm. statistiknya nanti juga ada. Statistiknya memakai apa Mas? Gimana, Pak? Statistiknya memakai apa? Statistiknya untuk softwarenya Oh ya, Excel mungkin, Pak. Masih di Excel. oh so, nggak mau pakai rapid miner bla bla bla. Ya, di Rapid Miner juga ada sih. Oh Tapi ada. kan harus dikerjakan di Excel dulu, data mentahnya nanti baru dimasukkan di Rapid Miner juga. Nah, ini kan juga belum ada penelitian-penelitian yang berkaitan ya. Iya, belum ada, Pak. Nah, itu bisa ditambahin Mas di masalah tuh. Ya, Jadi kalau di latar belakang kan sama juga eh, penelitian yang udah ada, tapi yang tadi saya bilang sama Mas Dandi, jadi kayak dibikin inilah ringkas aja kalau yang untuk di latar belakang. Nah, kalau yang di masalah itu baru dibesar-besar, komprehensif. Jadi entah satu penelitian satu paragraf atau dua penelitian satu paragraf itu bisa. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari Mas Theodor ada yang ingin ditanyakan nggak? sementara itu aja sih, Pak. Kalau udah, oke, saya share contoh dulu ya, biar ada insight-insight. Jadi sebenarnya kan kalau yang dibuat sama dosen-dosen itu kan lebih simple ya, nggak harus kita bikin sampai berhalaman-halaman banyak.
Sebenarnya ini kan menerapkan dari jurnal penelitian, gimana cara kita meringkasnya di dalam suatu penelitian, laporan, kerja praktek. Kalau abstrak itu kan sebenarnya merupakan suatu latar belakang, masalah, kemudian ada jembatannya, ada solusinya, sampai dengan hasilnya nih. Jadi kalau kita bisa ngelihat di sini ada masalahnya. Kemudian ada namanya jembatannya. Ini jembatan. Habis itu baru nih kita menggunakan metodenya ini merupakan solusinya. Ini solusi. Nah, penelitian itu nggak cuma nyampe solusi aja, tapi kita harus tahu hasilnya untuk dievaluasi. Ini hasilnya. Jadi secara lengkap itu abstrak itu sudah mencakup semuanya. Kalau kita baca paper-paper itu, kita cukup melihat abstraknya aja udah tahu isinya. Tapi di dalam isi sebenarnya di sini ini sebenarnya lebih komprehensif ya. Jadi ada latar belakangnya, dia menggunakan referensi dari mana aja. Di sini kita bisa ngelihat. Nah, ini yang saya mau terapin ke teman-teman. Jadi di latar belakang itu nggak perlu sampai dalam banget. Kayak misalkan di sini ya. Nah, ini kan latar belakang masalah penelitian sebelumnya nih. Saya ambil di sini. Penelitian ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, delapan, sampai 12. Ini bisa saya gabungin. Kalau misalkan ada penelitian yang sama, kita tuh bisa tinggal ini apa dibikin aja 8 sampai 12. Ini penelitiannya sama. Jadi dia cuma menjelaskan customer satisfaction. Kemudian penelitian 8 sampai 12 menggunakan untuk film review. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk yang latar belakang di bab satu itu sebenarnya yang simpel-simpel aja, yang untuk meringkas penelitian. Tapi nanti ketika di bab masalah atau kalau di jurnal tuh biasanya di related work itu bakal dijelasin lebih komprehensifnya lagi. Jadi penelitian yang sebelumnya itu kayak gimana, yang saling berkaitan dengan kita di sini menggunakan optimisasi CNN bidirectional LSTM, kemudian hasil-hasilnya, akurasinya berapa. Kira seperti itu teman-teman ya. Makanya tadi saya kasih contoh yang pasti kita harus temuin dulu uh, masalahnya atau latar belakangnya apa, kemudian kita harus tahu solusi yang dia kasih itu apa, habis itu hasilnya apa dari solusi yang dia kasih. Akan kira-kira seperti ini. Jadi ini hasilnya nih, Naive Bayes, akurasinya 83,60% dia lakuin. Nah ini kan penelitian-penelitian yang saling berkaitan, tapi di antara semua penelitian yang berkaitan pasti ada dong yang salah satunya pasti mirip banget sama kita. Makanya saya mau ngambil nih di sini yang Naive Bayes dan support vector machine. Nah, di sini saya jelasin lagi. Naive Bayes penelitiannya mana lagi? Terus support vector machine penelitiannya yang mana? Sehingga kita bisa tahu nih nanti dari metode yang kita gunain, mau itu Naive Bayes atau support vector machine, nanti kita jelasin kita dari awalnya data miningnya kayak gimana, terus ini alir diagramnya nih kan, alir diagramnya, kemudian mau metodenya apa nih terserah kalian. Nah, ini tambahan evaluasinya menggunakan confusion matrix dan lain sebagainya. Nanti kalau di result and discussion, berarti ini kan kalau masuk ke bab kalian namanya kesimpulan ya. Jadi kita harus menjelaskan secara lebih rinci lagi. Datanya berapa tadi totalnya. Di sini dijelasin totalnya ada 1.306. Kemudian kita bagi dua. Habis dibagi dua kita mau masukin kemana, preprocessingnya apa aja, bla bla bla. Sampai akhirnya mendapatkan hasil nih, akurasinya berapa. Itu seperti itu sih teman-teman kalau untuk ringkasannya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ngebaca artikel-artikel yang ada di internet untuk gimana sih kita cara mempersiapkan laporan-laporan itu biar lebih ringkas dan enak dibaca. Tapi itu tuh mencakup ke semuanya gitu. Dan di abstrak itu
teman-teman kan bisa mulai dari ini latar belakangnya, kemudian jembatannya, kemudian solusi yang teman kasih, sampai dengan evaluasinya nih, hasil evaluasinya. Misalkan kalau teman-teman udah mendapatkan latar belakangnya, kemudian di jembatannya dan solusinya, ya udah teman-teman tulis dulu sampai solusi. Nanti teman-teman bisa lanjutin hasil evaluasinya nih. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau untuk abstrak ya. Dan segala macam itu bisa ngikutin aja. Ada pertanyaan nggak kira-kira dari yang udah kita lakuin nih? Silakan teman-teman. Izin Pak, Boleh. Gimana Mas? untuk akurasinya itu sendiri dihitungnya bagaimana ya Pak? Hmm, tadi Mas siapa yang nanya? Theodore. Oh, Mas Theodore. Iya. Kalau Mas Theodore berarti kan nggak ada akurasi ya? Berarti dia prosesnya pre-processing dong. Berarti lebih ke statistiknya nanti Mas. Kalau yang untuk evaluasi punya Mas Theodore. Entah Mas Theodore make root mean square ataupun uh, box plot ya, box plot dan lain sebagainya nanti Mas lebih mendetail di situ sih kalau untuk data science-nya ya. Langsung datanya ya berarti ya Pak. Iya, maksud datanya itu kenapa begitu, terus kenapa kita ujungnya apa ya, menghasilkan itu, kenapa bisa nyampe menghasilkan itu kok dari mana sih prosesnya. Iya, Paling itu sih yang ditanyain nanti gitu Mas. iya. Kalau ada rumus-rumusnya boleh dimasukin, boleh enggak, terserah teman-teman. Kalau emang ada ya, kalau nggak ada ya nggak usah. Itu. Ada lagi Itu nggak aja Pak. teman-teman? Ya, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan teman-teman? Izin Pak, Ya, boleh Mas Dandi. berarti saya tadi yang metode regresi linear Pak, berarti akurasinya yang di ini ya Pak, untuk hasil akhirnya. Yang di mana tuh? Ya, untuk metode regresi linear Pak, hasilnya Pak, hasil akhirnya ya, akurasi ya Pak. Iya, akurasi, tapi kan regresi linear tuh kan terlalu ringkas ya kalau cuma akurasi doang ya. Itu harus ditambahin lagi, Mas. Kalau di regresi linear sebentar. Jadi, Mas bisa nyari namanya evaluasi linear Evaluasi. regression di Google ya. Sebenarnya ada banyak sih. Ya, di sini juga ada tools data science. eh using apa ya kalau bisa dibilang ya linear regression. Nah, ya ada nih contohnya. Nah, dia evaluation metricnya di sini kan ada tuh koefisien determinasi F squared-nya atau root mean square error-nya. Nah, ini silakan Mas nih. Nanti mengevaluasinya menggunakan ini. Jadi nggak cuma akurasinya aja, tapi tahu apa sih maksud dari R square-nya, kemudian root mean square-nya. Apakah ini akurasinya benar-benar 97 atau ini true false. Jadi kalau true false itu berarti kan akurasinya tinggi, tapi sebenarnya itu datanya salah kalau kita prediksi gitu. Nah, ini kan kayak gini kan si R squared-nya atau R kuadrat ya menggambarkan jumlah variasi yang ditangkap oleh model. Nah, nilainya itu akan selalu antara 0 dan 1. Jadi kalau semakin mendekati 1, maka modelnya semakin bagus. Gitu, Mas. Jadi harus dibandingkan dengan evaluasi-evaluasi ini. Ya minimal dua inilah gitu. Mas Dandi ada yang bertanya lagi nggak?
Saya boleh izin share screen sebentar ya Pak untuk memperlihatkan yang sudah saya praktekkan di Pak di Google Colab. Iya, boleh. Gimana Mas? Coba. Ini Pak, ini sih Pak yang Hmm, sudah saya, oke. ini saya coba jalankan ya Pak. Hmm, Ini tampilan datanya Pak. oke. Ini kita bagi menjadi dua kolom. Oke. Ini untuk visualisasi Pak. Balik ke visualisasi deh Mas. Coba. Kalau bisa sih visualisasi bentuknya jangan scatter ya Mas ya. Kalau mau eh, apa ya pakai bar chart kali ya. Jadi ada range-nya loh bar chart-nya.
Jadi nilai dari misalkan dari 0 sampai 50, kemudian dari 51 sampai berapa. Nah, kalau scatter itu kan kita nggak paham ngelihat atau ngebacanya gimana gitu. Berarti pakai bar chart ya, Pak? Ya, Ya, Pak. silakan nanti dimasukin juga ke laporan. Ya, kan transformasinya transform. Ya, itu belum dijawab. Ini masuk ke modelnya, Pak. Itu belum modelnya belum dijalanin, Mas. Oh, Nah, ini kekurangan dari linear regression agak kayak gini sih emang. Jadi kalau kita ngikutin garis agak susah kalau ngikutin garis. Hmm, ini udah nyampe prediksinya, Mas. iya, Pak. Hmm, oke. Mungkin kalau nanti di laporan jangan ditampilin prediksinya yang ini. Kalau menurut saya sih. Jadi em, sebenarnya sih kayak nilai akurasinya sih sama yang tadi ada RMSE, ada R kuadratnya. Kalau yang ini kayaknya agak kurang karena nilai itu kan fluktuatif tuh kalau dilihat. Jadi nggak akan ngikutin regresi linear garisnya sih. Tegak lurus nggak akan bisa. Karena datanya bukan time series. Oke, gitu sih Mas. Siap, Paling Pak. kalau Siap. nah, kalau nggak salah saya waktu itu pernah bikin. Lama juga. Nah, kalau untuk codingan-codingan silakan ini ya berekspresi menggunakan ChatGPT ataupun AI lainnya. Gimana sih cara implementasi yang evaluasinya ataupun apapun lah itu terkait dengan codingan. Nah, di situ ya udah kalian inilah kenapa bisa dapatnya kayak gitu kalian deskripsikan. Kalau bisa di setiap codingannya ataupun di setiap program kodenya itu ditambahin teks untuk dijelasin. Kalau ini maksudnya ini. Siap, Pak. Siap. Siap. Oke, Mas. Silakan dilanjutkan lagi tuh. Kayaknya belum selesai menurut saya. Iya, Pak. Oke, Kasih, Pak. oke, sama-sama. Ada lagi? Kalau teman-teman udah mau nyiapin bab 2 bab 3-nya nih, minggu depan. Insya Allah, Pak. Siap. Kita minggu depan mau rencananya kapan nih? Kita ngejar. Secepatnya lah, Pak. Mas rasain dulu, Pak. Fokus dulu, rasain dulu. Mungkin di hari Kamis mungkin ya. Hari Gimana Kamis, teman-teman? Kamis Maunya Jumat. kapan? Kalau dari saya Sabtu gini aja udah paling tepat sih, Pak. Oke, Karena besoknya kan juga libur. oke. Sebenarnya sih saya mau ngejar ini ya, ketinggalan teman-teman yang lain ya. Mungkin minggu depan saya mau bikin 2 kali kan ya. Yang Kamis sama Sabtu. Jadi biar teman-teman yang nggak bisa ikut hari Sabtu, ya seenggaknya Kamis bisa ikut juga. Atau kalau yang udah ikut Kamis, Sabtu mau selesain laporan sekalian, biar cepat dikumpulin juga boleh lah.
semakin cepat semakin bagus sih. Yang penting mah teliti juga sih, jangan lupa teliti. Oke, teman-teman ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukup akhir ini. Udah 8:30. Silakan teman-teman melanjutkan lah KP-nya lagi. Yang ada perbaikan, silakan diperbaiki. Dan kalau belum ada penelitian relevan, silakan ditambahkan penelitian yang relevannya. Agar kita bisa tahu nih, kita mau implementasi penelitian yang mana. Jadi kita nggak ngawang-ngawang. Kalau kita udah fokus ke satu penelitian, kan kita tinggal implementasi aja. Penelitian sebelumnya sudah melakukan ini, kita lakuin penelitian juga. Terus penelitian yang sebelumnya itu kekurangannya apa, sehingga kita tahu dari kekurangan itu kita masukin ke penelitian kita. Kita dapat yang uh, lebih baiknya tuh apa dari penelitian sebelumnya, lebih kontribusi kita tuh di mana dari penelitian sebelumnya, apakah kita meningkatkan nilai kinerja di organisasi kita jadi lebih baik, atau pengambilan keputusannya lebih cepat, dan itu nanti bisa dievaluasi sama teman-teman sendiri. Misalkan dari yang awalnya tradisional nilainya, pengajarannya, kita hitung nih berapa lama proses dari konselingnya sampai dia benar-benar bisa meningkat lah ya, ibaratnya gitu. Terus kita misalkan kita gunain data science, statistik dan lain sebagainya. Setelah kita menggunakan itu, kita mengimplementasikan itu, progres peningkatannya berapa banyak sih dari yang tradisional. Nah, itu kan bisa menjadi kesimpulan nanti di penelitian kita. Kira seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih, teman-teman, yang sudah Izin Pak, bergabung. dikit. Ya, boleh. Mau tanya dikit Pak. Oke. Misalnya Pak yang di kayak penelitian terkait atau penelitian yang sebelumnya itu ada berapa sih Pak? Misalnya lebih dari 3 yang mirip-mirip banget, cuma kayak yang di mobile itu ada memang fiturnya yang mau saya aplikasikan itu memang nggak ada di mereka, itu nggak apa-apa ya Pak, nanti dicantumkan semua Pak. Misalnya ada 3 penelitian atau 4 penelitian itu di up semua. Nggak masalah sih. Berarti kan apa ya, menggabungkan penelitian-penelitian yang ada, terus kekurangan dari semua penelitiannya apa. Itu sih udah jadi kontribusi sebenarnya. Siap Pak, makasih Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita akhiri sampai sini, teman-teman. Silahkan dilanjutkan penelitian yang belum selesai, dan penelitian yang sudah selesai, silahkan dibuat laporannya. Sampai jumpa kita di hari Kamis dan Sabtu untuk minggu depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Pak. Pak. Yo. Baik, Pak.